Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwanul Ummah. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas A angkatan 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai manusia dan ekologi. Pengen tahu kelanjutan dari manusia dan ekologi? Saksikan video berikut ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai pembahasan manusia dan ekologi. Manusia dan ekologi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah interaksi antara manusia dengan lingkungannya, serta cara manusia dalam beradaptasi dengan berbagai lingkungan berupa alam, sosial, dan budaya. Dalam ilmu biologi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola interaksi antara organisme dengan lingkungannya, dan yang lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan mengenai ekologi tidak terlepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik antara lain yaitu suhu, cahaya, kelembapan, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai manusia dalam perspektif ekologi. Manusia, sosial, dan lingkungan adalah unsur yang bersiklus dalam mekanisme ekologi. Ekologi merupakan suatu perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian yang mempertimbangkan aspek-aspek di luar individu. Aspek-aspek di luar individu yaitu dari sisi lingkungan di mana individu tersebut berada. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Nah, begitu pula sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Nah, lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik atau pula sebaliknya. Bahkan antar komponen lingkungan biotik dan antar komponen lingkungan abiotik juga terjadi saling keterkaitan. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang memengaruhi jenis tanaman yang mudah tumbuh di suatu daerah. Selanjutnya, ekologi lingkungan manusia. Pada awalnya, dinamika pada interaksi antara manusia dengan lingkungan lebih bersifat alami dan mencakup komponen-komponen seperti abiotik atau yang tidak dapat diperbarui, biotik atau yang dapat diperbarui. Namun, jumlah manusia dan kebutuhannya terus bertambah, sehingga manusia terus-menerus mengambil sumber daya yang ada di alam. Nah, selanjutnya, perilaku dan pola interaksi manusia dengan lingkungan. Perilaku adalah salah satu hasil dari peristiwa dari satu atau lebih proses, yakni pengondisian, kebiasaan, dan pembelajaran. Ekologi manusia adalah studi yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Sebagai bagian dari ekosistem, manusia merupakan makhluk hidup dan ekologik dominan. Hal ini karena manusia dapat berkompetensi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, dalam interaksi sosial, hubungannya yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Nah, yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, kita harus beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi berupa barang maupun jasa, misalnya sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, selanjutnya manfaat ekologi manusia dan lingkungan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi organisme dengan organisme lain dan organisme dengan lingkungannya. Selain itu, melalui ilmu ini, manusia dapat mengetahui bagaimana peran manusia di muka bumi. Berikut beberapa manfaat ekologi dalam pengaplikasiannya. 1. Mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengenal lebih jauh makhluk hidup. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah pangan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah pertanian. Yang kelima, membantu memecahkan masalah energis. Yang keenam, membantu memecahkan masalah kesehatan. Yang ketujuh, membuat proses industri yang lebih maju. Dan yang terakhir adalah mengenal keseimbangan dalam kehidupan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.